Halo semuanya, gimana kabarnya? Dalam video kali ini ada beberapa materi yang akan saya coba sampaikan, yaitu tentang materinya itu tentang yang pertama tentang pondasi bangunan, itu seperti definisinya apa sih pondasi bangunan itu, terus kegunaannya apa, terus juga apa yang ditahan dalam pondasi bangunan itu. Yang kedua itu tentang penyaluran beban pada rumah atau bangunan sederhana. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Oke, yang pertama itu pondasi. Nah, apa sih pengertian fondasi dan fungsinya itu apa sebenarnya dalam suatu struktur bangunan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pondasi itu merupakan dasar bangunan yang kuat dan biasanya terletak di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan. Terus juga pondasi itu definisi lain itu bagian yang lebih rendah dari struktur bangunan yang memindahkan beban gravitasi bangunan ke bumi. Nah, terus apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu antara lain ada dua. Yaitu yang pertama itu dia menahan seluruh beban, baik hidup ataupun beban mati yang berada di atasnya dan gaya-gaya dari luar. Yang kedua itu tentang meneruskan beban menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu tentang pondasi ini memindahkan beban gravitasi bangunan ke bumi. Berarti fungsinya pondasi itu beban dari struktur yang di atas itu turun menuju ke pondasi. Nah, tugasnya pondasi itu meneruskannya ke lapisan tanahnya, ke buminya. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu macam-macam jenis pondasi pada bangunan sederhana. Jadi, biasanya tuh untuk bangunan sederhana itu dia pondasi juga nggak terlalu ribet kayak untuk bangunan yang lebih besar kayak gedung-gedung bertingkat itu dia lebih kompleks lah bisa dibilang. Pondasi kayak bore pile atau caisses. Nah, kalau untuk yang bangunan sederhana kayak rumah satu lantai atau dua lantai itu cuman butuh jenis pondasi yang lebih sederhana seperti pondasi tapak gambar kayak gini. Nah, digunakan untuk mendukung beban yang titik beban itu individual, seperti kolom struktural. Yang kedua ada pondasi umpak, gambarnya kayak gini. Nah, apa sih itunya? Dipakainya itu digunakan untuk bangunan yang dibuat tahan goncangan, seperti gempa. Yang ketiga itu ada pondasi menerus, bentuknya kayak gini. Nah, itu digunakan untuk mendukung beban memanjang atau beban garis. Bisa kayak pagar gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ditahan atau yang dipikul dari suatu struktur bangunan sampai ke pondasi itu beban-beban apa aja? Pada umumnya ada dua, antara lain itu beban hidup, contohnya kayak berat manusia sama berat benda-benda yang bisa dipindahkan di dalam bangunan itu kayak ada lemari, ada meja, dan segala macamnya. Yang kedua itu ada beban mati, itu beban dari struktur itu sendiri seperti beban pondasinya, beban kolomnya, beban dinding, dan sebagainya. Nah, ada juga beban-beban lain yang perlu diperhitungkan untuk suatu struktur, antara lain, nah, yang pertama ada beban terkonsentrasi. Dia bekerja di area yang relatif kecil, beban tunggal juga, seperti tumpuan pada kolom. Yang kedua ada beban baris, dia memanjang bergaris gitu, seperti dinding di atas pelat lantai. Terus ada beban yang terdistribusi atau di permukaannya. Ini dia bebannya pada area permukaan seperti pelat lantai dan struktur atap. Ada beban lingkungan juga, beban angin, beban gempa, beban termal. Nah, terus kita ke penyaluran beban pada struktur bangunan. Ada gambarnya seperti ini dan keterangannya. Bisa dilihat di sini 1, 2, dan 3 ini di keterangannya adalah beban mati, 4 dan 5 ini dia beban hidup seperti manusia tadi kan, atau benda-benda. 6 ini pondasinya, 7 ini tanahnya, lapisan buminya, 8 gaya-gaya lain seperti angin, gempa, dan segala macamnya. Bisa dilihat kalau beban itu dari struktur yang atas, dari atap ini, dari atap dia turun ke bawah dari kolom ini, diteruskan ke kolom. Nah, dari kolom ini dia meneruskannya ke pondasinya. Dari pondasi dia meneruskannya ke bumi. Sama kayak ini, ada balok dia menyamping gini, horizontal. Dia dapat dari sini kebagi dua kan, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang horizontal itu dia meneruskan sampai ketemu ke kolom lagi. Nah, dari kolom ini
dia ke pondasinya lagi. Jadi beban itu, struktur itu dari yang struktur paling atas terkena beban akan diteruskan sampai ke beban yang paling bawahnya, yaitu pondasinya. Dan tugas pondasi itu selain menahan beban yang dari atas tadi, dia juga meneruskannya ke lapisan buminya. Nah, gaya-gaya seperti angin atau goncangan itu juga kerjanya sama kayak misalkan angin dia horizontal ke arah kanan atau ke arah kiri menekan, itu akan diteruskan lagi untuk itu ditahan sama struktur sama pondasi. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, bisa lihat misalkan ada angin dari arah horizontal diterima oleh beban struktur akan diteruskan ke dari kolom ini ke bawah ke pondasi ini. Sama juga dari beban dari atas dari struktur itu sendiri diteruskan terus ke bawah ke pondasi. Jadi peran pondasi itu sangat penting dalam suatu struktur karena dia eh, selain menahan struktur atas, dia juga meneruskan beban ke eh, bumi untuk itu. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.